Oke guys, kita lanjutkan lagi ya bahasannya di electrolysis plating. Sebelumnya udah kita bahas electroplating. Kemudian kalau ada electrolysis berarti tanpa ada pertukaran elektron. Berarti it means nggak ada energi, kita berikan listrik dari eksternalnya gitu ya. Jadi nggak pakai baterai. Nah, jadi nggak pakai listrik tuh. Jadi ini melibatkan proses oksidasi dari agen reduksi yang ada dilarutkan yang akan mensupport reaksi pelapisan logam di permukaan katoda. Nah, elektrolis ini artinya proses ini nggak menggunakan listrik dan hanya menggunakan elektroda saja. Jadi hanya ada elektroda di sini. Elektroda atau logam yang akan kita lapisi. Kan biasanya ada dua kita ya. Satu elektroda dan katoda. Ini hanya elektroda saja. Larutan digunakan untuk proses ini harus mengandung agen reduksi atau reducing agent atau aktivator sebutannya supaya reaksi pelapisan di bawah ini dapat berjalan. Jadi ada metal ion ditambah reduction solution, terus ada catalytic surface, jadi metal solid beserta oxidation solutionnya. Nah, jadi ini dia ilustrasinya. Jadi katalis itu adalah sesuatu yang memulai reaksi berantai. Jadi istilahnya itu autokatalitik. Makanya kita butuhkan tadi si aktivator tadi juga. Jadi ini plate kita. Ini workpiece-nya, substratnya yang warna biru ini substrat. Kemudian akan dilapisi dengan si electrolysis plating bed. Ini yang putih ini anggapannya si electrolysis ini ya, plating bed sama mengandung reducing agent itu. Akan terbentuk ini plate metal atau alloy atau composite juga bisa dari proses autokatalitik tadi karena ada si reducing agent atau katalis juga bisa. Nah, ketebalan dihasilkan dengan waktu pelapisan. Kalau electroplating dan electrolysis plating itu sebenarnya mirip ya berdasarkan waktu. Misalnya kita ambil contohnya yang ini. Nah, deposit thickness-nya rada mirip dia. Jadi semakin lama dilakukan prosesnya maka ketebalan lapisan terbentuk akan makin tinggi. Berbeda dengan immersion deposition, dia thin, dia nggak bisa tebal dan poros deposit. Jadi dua logam masuk katoda anoda. Jadi tapi immersion deposition itu reaksi spontan nih. Tapi kalau electroplating electrolysis deposition tadi kan emang ada bantuan dari tadi. Kalau yang electroplating ya pakai listrik, kalau electrolysis itu pakai yang reducing agent atau agen reduksi atau aktivator. Ini contoh lapisan logam yang dihasilkan dengan berbagai teknik. Tadi electrolysis plating, nickel deposit, open circuit using a reducing agent. Kalau electroplating, nickel deposit cathode using external DC power supply. Kemudian immersion deposition, steel nail in copper sulfate, open circuit, displace copper metal from solution onto a nail. Ini dibahas juga ya, immersion deposition. Jadi reaksi pertukaran atau perpindahan ion terjadi pada permukaan anoda. Jadi benda kerja atau anoda tadi akan larut menjadi ion logam 1 yang selanjutnya akan menggantikan posisi ion logam 2. Akibatnya ion logam 2 yang ada di larutan akan terdeposisi di permukaan katoda. Proses ini terjadi tanpa menggunakan arus listrik. Reaksi ini yang terjadi adalah reaksi spontan karena adanya perbedaan potensi elektroda akibat reaksi kimia yang terjadi. Nah, seperti itu dia prosesnya. Jadi si anoda ditempeli si Cu2+ ya. Ini Cu2+ tambah 2 elektron, jadi Cu itu 0,337, kemudian Fe2+ tambah 2 elektron 0,440. Overall reaction-nya cell-nya 0,337 volt. Itu ini spontan. Nah, ini sebenarnya immersion deposition dijelaskan nanti ya. Oke deh, nggak apa-apa lah, kita jelaskan juga dikit. Kemudian sebelum kita berbicara mengenai electrolysis plating, kita harus melihat eksperimen di bawah ini yang meletakkan Zn pada larutan CuSO4. Kemudian kita lihat Cu tadi terdeposisi pada Zn.
yang disebut metal displacement yang melibatkan reaksi berikut. Awalnya dari oksidasi Zn jadi Zn2+ tambah 2 elektron, kemudian terjadi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron jadi Cu. Nah, sehingga overall reactionnya Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. Nah, proses ini terjadi continuous atau berlangsung secara terus-menerus, sehingga keseluruhan dari Zn tadi tercover dengan Cu, kemudian oksidasi dari zinc akan berhenti. Tapi ketebalan coatingnya itu terbatas. Kekurangan proses immersion deposition, dia karakternya itu sukar dikontrol, kemudian biasanya lapisan berpori dan kurang menempel dengan baik ke substrat. Nah, kemudian laju pelapisan semakin menurun dengan bertambahnya waktu, jadi ya nggak kita lamain pun juga nggak akan tebal-tebal juga. Oleh karena itu proses elektroles lebih unggul. Nah, makanya kenapa kita harusnya kan bisa tadi pakai immersion, tapi muncul electrolysis deposition karena tadi ada kelemahannya. Nah, oleh karena itu proses elektrolis lebih unggul, tapi permukaan benda kerja yang dilapisi harus diaktifasi dahulu supaya lapisan mudah menempel. Berarti ini kayak pengantar kenapa adanya electrolysis plating ya. Jadi electrolysis platingnya kayak gini. Electrolysis plating, jadi kita plating without use external current, jadi nggak pakai arus dari luar. Proses reduksi dari sebuah proses kimia itu berdasarkan dari proses reduksi katalitiknya dari ion metalik pada larutan yang mengandung ini ada reducing agentnya ya, ada aktivatornya, dan juga subsequent dari deposisi metal. Jadi kalau metal ada reducing agent, tadi ion metal tambah reducing agent jadi metal serta produk oksidasinya. Misalnya ini ada oksidasi reaction H2PO2- tambah H2O dan seterusnya. Electron are generated by a reducing agent. Jadi ada elektron di sini. Nah, jadi dari proses oksidasi itu akan menghasilkan elektron tadi akan membantu proses reduksinya. Jadi yang ada Ni2+ ditambah 2 elektron, Ni ini akan melekat pada si substrat kita gitu. Ini perbedaan electroplating sama electrolysis plating. Kalau electroplating dia membutuhkan arus luar, nggak non-catalytic proses, hanya cocok pada material yang konduktif, kemudian ketebalan dapat variatif. Kemudian kalau si electrolysis itu nggak butuh arus dari luar, catalytic proses, kemudian cocok untuk material conducting dan ataupun dapat conducting dan isolating materials. Kemudian dia uniform plating thickness-nya. Kemudian aplikasinya nickel electroplating untuk high resistant atmosphere corrosion dan wear resistant. Electrolysis nickel wear for wear and corrosion resistant. Tin chromium electroplating for corrosion resistant. Zinc electroplating for sacrificial protection of steel. Ya rata-rata sih kegunaannya ya buat perlindungan korosi, perlindungan aus, kadang juga ada buat estetik juga ya. Gold, silver, copper electroplating for electrical thermal conductivities. Ini ada tugas dari electrolysis plating sebagai larutan elektrolit berfungsi memancarkan listrik secara ionik sebagai sumber bahan utama logam yang akan dilapiskan tempat garam logam terlarut yang akan menjadi ion logam. Oke, mengandung agen reduksi ini penting ya. Kalau nggak ada ini nggak akan berhasil juga karena nggak ada yang bantu proses autokatalitiknya. Berfungsi untuk mereduksi ion logam dilarutkan menjadi logam. Kemudian membasmi katoda atau benda kerja untuk mempermudah proses adhesi lapisan ke benda kerja, menstabilkan temperatur. Contoh komposisi larutan elektrolis untuk lapisan NiP. Ion logam yang akan lapiskan kan Ni, berarti dalam ion nikelnya Ni2+ jenis klorida. Kemudian elektrolitnya NiCl2, bisa NiCl2, H2PO2, CH3COO-. Agen kompleksnya asetat sufsianat, reducing agentnya pakai hypophospate ion H2PO2-.
Nah, aditif ini biasanya satu industri dan industri lain bisa beda-beda ya. Tapi isinya bisa water stabilizer, excitant, levelers, brighteners, stress modifiers, dan lain-lain. Contoh reducing agent itu bisa formaldehyde, hypophosphorus acid, alkalin, borohydrates, alkalin diboranates, dan banyak. Reducing agent tadi elektrolis Ni juga ada sebagai oksigen scavenger untuk mencegah adanya terbentuknya oksigen. Kemudian reducing agent tadi ya ini ya dapat dilihat di sini tabelnya, kuantitinya. Ini karakteristik lapisan elektrolis Ni. Jadi reduksi nikel biasanya ditemani oleh reaksi evolusi hidrogen. Dan lapisan yang dihasilkan bukan Ni yang murni, tetapi biasanya mengandung ada fosfor, boron, atau nitrogen. Nah, ini tergantung pada reducing agent yang digunakan. Ion hidrogen yang dihasilkan dari proses tadi sebagai produk sampingan reaksi reduksi. Molar rasio dari lapisan nikel yang dihasilkan terhadap reducing agent yang digunakan biasanya kurang atau sama dengan 1 maksimal. Reaksi yang terjadi pada elektrolis nikel nih. Jadi anodiknya, jadi oksidasi H2PO2 akan menghasilkan 2 elektron nanti. Nah, elektron tadi masuk ke proses katodik Ni2+, tambah 2 elektron jadi Ni, nickel deposition. Kemudian nanti akan terbentuk juga ada hydrogen evolution current, kemudian ada phosphorus deposition current. Nah, seperti itu. Logam yang dapat dilapisi dengan elektrolis. Bisa tembaga for electron conductive print circuit tracks. Nickel phosphorus 3-15% fosfor. For corrosion resistant steel or aluminium. Atau NiP tambah PTFE atau Teflon, partikel Teflon untuk lubrikan atau anti-stick coating. Jadi enggak biasa kalau alat panci makanan yang pakai Teflon ya pakai ini PTFE. Kemudian NiP sama SiC partikel untuk wear resistant. Kan silika karbida kan itu sangat keras ya, cocok untuk wear resistant. Reaksi elektrokimia, an open circuit redox process taking place secara spontan pada single autocatalytic substrate. Tadi katodiknya Ni2+ tambah 2 elektron jadi Ni, anodiknya tadi si hypophosphate ion tadi itu menghasilkan nanti elektron gitu. Secara overall dari reaksi konstan dengan delta G min 48 kJ per mol. Ini ada karakteristik yang penting. Dia kalau in autocatalytic plating, the metal ion is reduced to a metal only a basic surface. Oh, jadi kita atur di mana surface mana yang akan dilapisi jika di mana kita butuhkan si katalis muncul sebelum reaksi dimulai. Nah, proses dapat dioperasikan untuk menghindari terjadinya dekomposisi spontan dari elektrolit pada permukaan tangkinya. Kemudian pH meningkat diiringi dengan berbarengan dengan proses keseluruhan. Kemudian reducing agent depletes its oxidation product accumulate. Sumber dari metal misalnya N2+ decline in concentration. Ini yang perlu diperhatikan ya. In practice, deposit is usually early, misalnya NiP diperlihatkan pada reaksi. Sebenarnya itu agak lebih kompleks, tapi yang ditunjukkan sebelumnya itu di oversimplified, sangat disederhanakan lah gitu intinya. Ini nggak dibahas sih complexing agent. Oke deh, kita lanjut. Berbasisnya substrat. Untuk memperoleh adhesi yang baik, permukaan substrat perlu dibersihkan dengan cermat. Pengotor seperti soil, dirt, produk korosi, dan lain-lain harus dihilangkan terlebih dahulu. Proses menghilangkan kotoran biasanya dipastikan dengan pembersih alkaline cleaners. Bisa secara asam basa juga tadi. Oksida bisa dihilangkan dengan chemical attack, misalnya dengan acid pickling dan alkaline deoxidizing. Perbedaan mendasar dari electrolysis plating dibanding dengan proses lain, yaitu substrat harus berfungsi sebagai inisiator terjadinya reaksi reduksi secara autokatalitik.
Jadi selain sebagai substrat yang akan di-coating, dia sebagai inisiator juga dapat terjadinya proses autokatalitik tadi ya. Berapa permukaan logam misalnya nikel akan jadi katalis ketika dicelup di larutan electrolysis plating. Beberapa permukaan logam misalnya nikel akan jadi katalis ketika dicelup plating. Sedangkan baja dan aluminium akan jadi katalis kalau dilapisi lapisan nikel terlebih dahulu. Logam tembaga akan pasif dan permukaan perlu diaktifkan terlebih dahulu. Permukaan aktif bisa jadi pasif kalau di permukaan terdapat kotoran atau oksida. Selain itu, kalaupun pelapisan terjadi, lapisan akan berpori. Berarti kita butuh lapisan yang aktif dulu. Kita bikin aktif. Nah, pun kalau aktif ada kotoran akan nggak bisa juga. Kalaupun bisa, ada masalahnya dia berpori. Gitu ya. Misalnya kalau dia yang non aktif, kita buat aktif, berarti kita coat dulu sebelumnya. Kalau bagaimana dengan substrat non logam? Untuk non logam permukaannya harus diaktifkan dulu, misalnya dengan perlakuan mekanik atau kimia. Kemudian reaksi yang terjadi pada non logam akibat ikatan mekanik saja. Umumnya plastik keramik dapat dilapisi dengan elektrolis nikel supaya jadi konduktif. Selanjutnya plastik tersebut bisa di electroplating. Berarti kita elektrolis nikel dulu, kemudian bisa di electroplating ya. Jadi nggak bisa langsung ke electroplating karena syarat electroplating itu harus yang konduktif gitu. Ini preparasi permukaannya berdasarkan standar ASTM 665686 kepada STM 632268. Ini porosity pada electrolysis NIP deposit kurang dari 5 mikrometer pada mild steel. Ini dilihat dari SEM ya. Dia bentuknya branch network pore, jadi ada pore juga yang saling terhubung gitu. Kemudian optical micrograph showing a pore which reveal the steel substrate. Jadi karena adanya tadi pori tadi akan tetap kelihatan tuh steelnya. Jadi kalau kemungkinan terserang korosi masih bisa gitu. Semakin tebal layernya, thickness-nya, maka porosity-nya semakin kecil. Karakteristik lapisan hasil elektroles, permukaan substrat harus aktif untuk menginisiasi pelapisan. Laju depositnya konstan, biasanya 10-15 mikron per jam. Memang lama ya. Ketebalan lapisan seragam, bahkan pada bentuk benda kerja yang kompleks. Larutan perlu dikontrol untuk menjaga ketebalan dan komposisi lapisan. Umur larutan pendek, kurang dari 5 pelapisan harus diganti. Pelapisan spontan itu bisa terjadi. Aplikasinya bisa print circuit dan resistor, sensor temperatur, valve for fluid handling. Kemudian mold juga bisa gear, kemudian ada magnetic tapes serta coating untuk aluminium sehingga menyebabkan dia dapat disolder. Kemudian corrosion resistant ini paling penting juga, dimana untuk komponen struktural yang terekspos pada atmosfer dia dapat ditingkatkan ketahanan korosinya, apalagi nanti ada seawater ya, jadi di lingkungan pesisir. Kemudian kita dapat melakukan plastic coating ya, jadi plating on plastic, misalnya car door handle and marine hardware. Nah, jadi proses elektrolysis itu bisa sebagai pre-step dari proses electroplating untuk misalnya material non konduktif, misalnya buat keramik ataupun buat si plastik tadi gitu. In summary, kita udah bahas electrolysis deposition provide. Ya, jadi fungsi-fungsinya juga udah kita bahas. Kemudian ketebalan itu dikontrol dari komposisi kimianya, temperatur dan waktu. Kemudian prosesnya nggak butuh arus luar. Kemudian substrat itu harus jadi inisiator autokatalitik sehingga dapat dimulai dan dilanjutkan. Kemudian throwing power atau kestabilan atau keseragaman dari pelapisan itu baik atau seragam, coatingnya seragam, bahkan screw threads tadi itu bisa seragam dalam bentuknya yang kompleks seperti itu. Mungkin itu aja pembahasan kali ini, terima kasih.